Dalam kondisi saat ini, di mana banyak ibu-ibu yang melahirkan, PCR-nya positif, artinya confirm positif, bisa tetap memberikan ASI eksklusif, baik dengan direct breastfeeding atau menyusu langsung atau melalui ASI perah. Ini tergantung dari situasi dan kondisi pada masing-masing. Saya ingin Dr. Naomi berbagi tipsnya pada ibu-ibu yang melahirkan prematur, gimana caranya supaya ASI-nya bertambah banyak, mengingat saat ini COVID ASI sangat diperlukan. Meskipun bayinya prematur, itu kalau kita memanage di perah setiap 3 jam sejak melahirkan, itu akan mempunyai jumlah ASI yang cukup untuk anaknya. Jadi jangan takut bahwa itu prematur, nggak bisa keluar ASI. Bisa kok, asal di-manage dengan baik. Dalam kondisi saat ini, di mana banyak ibu-ibu yang melahirkan, PCR-nya positif, artinya confirm positif, bisa tetap memberikan ASI eksklusif, baik dengan direct breastfeeding atau menyusu langsung atau melalui ASI perah. Ini tergantung dari situasi dan kondisi pada masing-masing. Kalau tadi yang saya ceritakan, bayi di NICU itu bisa dengan ASI perah karena alasan ibu masih harus satu rumah dengan ayah yang juga positif COVID, seperti itu. Oke. Kemudian yang tentang tadi kan ibu menyusui, ini ada yang saran nih aplikasi Prisma Life. Aduh, saya belum tahu nih, gaptek bentar lagi ya, Cecil. Nanti diajarin gimana itu Prisma Life biar nggak putus-putus katanya. Nah tadi ya gitu ya. tadi membahas ini kita juga baru tahu. Katanya tadi kan kita membahas ya. Jadi ibu yang tadi kan udah 12 hari kan bayinya, 1,7 dan 1,9. Nanti kan rencana akan dipulangkan ya. Kemudian betul. untuk si ibu nih, sarannya apakah menyusuinya ditunda sampai PCR-nya betul-betul negatif keduanya? Memang yakin bahwa sekarang kan ibunya masih negatif ya? Atau memang vaksinasinya kita tunda aja deh? Toh juga bapaknya udah pernah sakit, kali-kali antibodi alamiahnya keluar. Gimana tuh Dokter Dini? Silahkan. Oh, kalau ini tetap harus dilakukan vaksinasi pada ibu. Karena apa? Karena untuk akan timbul antibodi, karena si ibu ini menyusui, karena antibodi yang timbul itu akan mengalir pada ASI, dan ASI-nya akan bisa dikonsumsi oleh bayinya, sehingga bayi akan juga mendapatkan antibodi terhadap COVID-19 gitu, Mbak Tiri. Jadi menurut saya, jadi tetap vaksinasi ya? Tetap vaksinasi, tetap harus vaksinasi. Jadi ibu-ibu jangan takut ya, yang menyusui bayinya baru umur 1-2 bulan, daripada kena COVID, lebih bagus vaksinasi gitu ya. Memang betul. Walaupun ya harus hati-hati, karena ibu tadi kan PCR-nya memang sudah masih negatif, suaminya tapi positif. Jadi artinya betul. Dia harus menunggu kepastian bahwa dia betul-betul negatif gitu ya. Betul. Nah, betul. Dokter Dini, sebelum hilang ini gambar videonya ini, sebelum saya save, saya minta Dokter Dini memberikan statement, pesan pada semua ibu hamil dan ibu melahirkan, apa yang bisa dikerjakan dan pesannya untuk yang memang saat ini memang PCR-nya positif, kemudian nggak usah takut menyusui atau pakai ASI perah saja seperti yang Dokter Dini kerjakan sekarang, atau seperti apa? Silakan diulang kembali statement-statement yang bisa menguatkan. Silakan. Oke. Jadi sekarang untuk semua ibu yang melahirkan dan ibu yang menyusui, ibu yang melahirkan walaupun dia PCR-nya positif, tetapi dia misalnya yang pertama dia COVID yang dengan tanda yang ringan atau bahkan OTG, atau misalnya sedang tetapi masih bisa memerah ASI-nya, ini sebaiknya tetap diberikan ASI kepada si bayi. Karena apa? Sekarang pada kondisi yang sangat darurat seperti ini, bayi sangat-sangat memerlukan antibodi yang itu semuanya hanya bisa dipenuhi dari kolostrum atau ASI yang baru keluar dari ibu yang
melahirkan tersebut. Mungkin ini harus dengan kerjasama dari semuanya, baik dari dokter obstetrisnya, dari keluarga, kemudian dari rumah sakitnya, bicarakan dan insya Allah akan bisa jika semuanya bekerja sama, seperti itu. Dan untuk kemudian yang berikutnya, silakan. Yang berikutnya, bagi ibu-ibu yang menyusui sekarang, segera lakukan vaksinasi. Sekarang sudah begitu banyak sentra-sentra vaksinasi. Kalau belum terdaftar misalnya di kampungnya atau di lingkungan yang belum terdaftar, coba aktif, coba proaktif untuk mencari. Kan sekarang tuh banyak tuh vaksinasi di Gelora. Ini di Surabaya ini sekarang lagi vaksinasi massal ya di Gelora 10 November. Nah, itu memang tidak serta-merta kita mendapatkan informasinya kalau kita tidak aktif. Jadi menurut saya aktif mencari di mana sentra-sentra atau titik-titik vaksinasi dan kemudian aktif mendatangi sentra vaksinasi tersebut untuk mendapatkan vaksinasi COVID karena ini akan melindungi ibu, tetapi tidak hanya ibu tetapi juga bayinya akan terlindungi melalui ASI-nya. Begitu Mbak Dewi. Oke, terima kasih Dokter Dini. Sebelum ini hilang, kita jawab satu pertanyaan dari Mawar di Pasar Ibu. Dokter, anak saya tanggal 10 nanti 3 bulan. Apakah saya tetap bisa vaksin? Silakan Dokter Dini. Dari Mawar. Sementara ini kita menunda kalau 3 bulan itu kan biasanya PCV sama rotavirus ya Mbak Dewi ya. Sampai PPKM ini, at least sampai PPKM berakhir, saya minta ibu-ibu semuanya tetap tinggal di rumah. Benar-benar circle-nya diperkecil. Tetap tinggal di rumah. Ya, betul. Terima kasih Dokter Dini. Saya save dulu sebelum dia terlempar ya. Terima kasih Mbak Dini. Ya. Dokter Naomi, mudah-mudahan sehat ya. Amin, amin. Sehat ya. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Dokter Dini ya. Tadi Dokter Dini mewakili kelompok perinatologi ya. Jadi artinya neonatologi yang bekerja di Surabaya. Tadi dia share nih tentang bayi kalau di Kendang Sari itu tidak melayani pasien COVID ya. Tapi di tengah-tengah dia tidak melayani itu ternyata bapaknya PCR-nya positif. Nah, sekarang saya mau bicara dari segi lain nih sama Dokter Naomi. Ini juga punya banyak pengalaman. Malah saya lihat tuh di IG-nya Mas Adi MS, seorang dokter anak yang membantu seorang ibu yang PCR-nya positif melahirkan anaknya di sebuah rumah sakit. Nah, sekarang saya ingin tahu Dokter Naomi ceritanya apa yang bisa dibagikan di sini ya, misalnya tentang ibu yang PCR-nya positif dan bayinya bagaimana. Silakan Dokter Naomi. Iya, terima kasih Dokter Tiwi. Ya, memang sebenarnya kita tuh kalau di rumah sakit kan sebenarnya dulu tidak mau mengaccept yang positif ya, tapi belakangan karena sangat banyak ibu hamil yang positif, terus udah kondisinya kurang baik, kita kan nggak bisa rujuk mau tidak mau, memang dibuatkan sulit ya. Iya, nggak ada yang terima ya kan, daripada keleleran di tengah jalan terus jadi kenapa-kenapa, kan kita berkewajiban menolong ya. Jadi harus. Iya, jadi disiapkan OKA khusus yang berketekanan negatif, yang ya kita semua prepare deh kayak udah pakai baju perang deh ceritanya gitu kan. Iya, Udah berdoa. Ada cerita nggak yang sudah masuk ke OKA dan positif dan ada ibu yang sehat atau ada ibu yang seperti apa? Silahkan Dokter Naomi. Ya. Ada ibu yang sehat, ada ibu yang, kalau ibu yang sehat kita mungkin lebih mudah ya, karena kita bisa edukasi ke ibu, direct breastfeeding nggak masalah selama dua-duanya oke kondisinya, direct breastfeeding tidak masalah. Tapi kalau salah satu sakit dalam arti perlu perawatan khusus, tentu kita harus memerah ASI-nya. Kalau misalnya bayinya separate di NICU atau ibunya di ICU dan tidak mendapat obat-obat yang kontraindikasi, tentunya kita masih mengusahakan ASI. Diperah tetap diberikan. Nanti setelah membaik dan kita berharap
bisa menyusu langsung karena begitu ibunya oke, dia bisa main ke NICU kan kalau udah negatif kan. Nah, dia bisa ke NICU dan kita selalu support untuk tetap direct breastfeeding. Gitu. Nah, Dokter Nomi, saya mau bertanya, kalau ibunya tidak bergejala, bayinya tidak bergejala, kan dia bisa. Atau bayinya bergejala, dimasuk NICU, tapi ibunya seger buger, ASI perah bisa. Tapi ada nggak pengalaman ibunya bergejala berat atau bergejala, bayinya juga ada masalah? Ada nggak pengalaman seperti itu dalam melayani? Silakan, Dokter Nomi. Ada, ini baru masih dirawat ibunya. Jadi itu juga unexpected karena si ibu datang dengan sesak di UGD, kita nggak nolongin, saturasi sudah turun, jadi mau tidak mau diintubasi dan dirawat, diberikan pelayanan memperbaiki kondisi ibu dalam 1-2 hari, terus bayinya dibuka, terpaksa dibuka sesar. Bayinya masih 32 minggu, jadi memang masih mau prematur, tidak mau prematur, dua-duanya, yang satu ibunya di ICU dengan kondisi terintubasi, si anak sekarang di NICU dengan udah tadinya kan masuk surfaktan tapi udah selesai surfaktan langsung di ekstubasi, tapi sekarang masih on CPAP. On CPAP. Kemudian rencananya, jadi kalau ibunya berat pasti kan ASI-nya nggak ada ya? Iya. Saya bukan ASI-nya pasti sulit ya. Iya. Kemudian apa rencananya untuk bayi itu? Pakai formula langsung atau ada pilihan ASI donor misalnya? Mungkin bisa dihimbau di sini kalau memang perlu ASI donor yang usianya sama dengan bayi, apalagi dia prematur, mungkin mudah-mudahan di sini kita bisa juga membantu. Apa yang kita bisa bantu? Silakan Dokter Naomi. Iya, pada kasus ini dengan sangat terpaksa kita tidak bisa memberikan ASI ibunya karena ibunya sendiri kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, untuk ini saya minta ASI donor. Jadi saya bicara dengan keluarga bagaimana kalau ini saya perlulah itu untuk paling aman untuk konsumsi si bayi ASI, karena tidak bisa ASI ibunya. Pilihan kedua adalah ASI donor. Tentunya dengan syarat si ibu itu harus cukup untuk anaknya sendiri kan, nomor 1. Kedua dia harus screening kan, screening hepatitis B, HIV, hepatitis C, dan karena prematur tentunya kita juga minta CMV. Terus kita juga menerangkan bahwa pada saat diberikan ke kita harus periksa lagi, kita kultur dan kita pasteurisasi sebaik. Ya nama kita cari-cari kan susah kan, di rumah sakit ada donor tapi kan limited ya untuk beberapa pasien yang memang membutuhkan. Kebetulan memang ada saudaranya yang punya anak 1 bulan. Jadi lah. Jadi kita himbau untuk si keluarga approach untuk cepat-cepat di screening. Puji Tuhan dia mau. Jadi sekarang itu bayi dapat ASI donor dari keluarganya. Jadi udah ya, mudah-mudahan bayinya bagus. Sekarang saya mau bertanya ya, banyak ya ibu-ibu yang menyusui ya, yang akhirnya harus mendapat obat-obat antivirus. Saya rasa ibu yang sekarang di ICU pasti mendapat antivirus karena kondisinya. Nah, bagaimana kita mempertimbangkan apakah nanti misalnya mudah-mudahan ibu yang sekarang saat ini sedang kritis membaik, mudah-mudahan kita semua berdoa ya. Tetapi dia masih mengkonsumsi antivirus. Apakah dia kalau ada ASI-nya, kita kan berharap paling bagus ya tentu dari ASI ibunya. Apakah dengan dia mengkonsumsi antivirus itu dia masih boleh memberikan ASI-nya pada bayinya, walaupun cuma setetes mungkin. Silakan, Dokter Naomi. Iya, tentunya memang ini kan karena barang baru lah ya. Kita semua masih banyak sekali research yang belum tuntas mungkin, tetapi dari CDC yang kita baca bahwa tergantung obat antivirusnya apa. Yang sudah ada di klarifikasi adalah kalau favipiravir itu, Avigan gitu ya, itu tidak boleh. Tetapi kalau ya ada oseltamivir itu masih aman.
Meskipun itu bukan yang untuk tapi ke arah flu ya oseltamivir, tapi kan banyak yang dapat itu masih oke, boleh. Nah, remdesivir itu belum ada risetnya. Itu belum ada risetnya. Nah, bagaimana? Saya pernah baca bahwa dari ABM, kalau memang belum ada risetnya, kita pertimbangkan antara risk and benefitnya. Nah, mereka lebih menganjurkan kalau memang belum ada riset, kita belum tahu, boleh dikasih karena memang benefitnya banyak kan, ASI. Banyak. Ya. Oke, Dokter Naomi. Jadi kalau yang saya sering juga berdiskusi sama dokter-dokter paru di rumah sakit kami ya, di rumah sakit Bunda, karena kami juga rumah sakit bersalin, yang selalu didatangin orang-orang yang pakai, maksudnya dengan PCR positif, itu toh juga pemberiannya hanya 7 hari. Jadi artinya kalaupun kita harus menunda itu hanya 7 hari. Kalaupun kita misalnya obat-obat yang memang tidak boleh ya, tapi obat-obat yang semuanya masih ngeriset juga gitu ya, ya dipertimbangkan, dilihat aja gitu mana lebih bagus risk and benefit-nya gitu ya. Kasih, iya. Ya, oke. Ada yang bertanya nih, Dokter Naomi, kita jawab satu pertanyaan saja ya. Ada yang bertanya tentang metisoprinol, dok, aman? Itu kayaknya seperti imunomodulator. Saya rasa aman ya, Isprinol. Ya. Ya, metisoprinol. Ya, sama seperti isprinol saya rasa ya. Ya, oke. Saya rasa aman-aman aja ya. Nah, aman ya, itu bukan antivirus ya. Bukan antivirus. Dokter Naomi, supaya ini ke-save dan tidak terlempar, saya minta Dokter Naomi bisa memberikan statement yang kuat. Satu, tentang ibu yang PCR positif dan dalam keadaan kritis. Apa yang bisa dikerjakan. Yang kedua, tentang ibu yang, Ibu Dokter Naomi ini kan banyak banyak menolong bayi-bayi prematur ya. Kalau secara teori kan ibu yang melahirkan bayi yang di bawah 36-37 minggu itu susah banget menghasilkan ASI. Saya minta Dokter Naomi di sini berbagi, karena Dokter Naomi beliau ini seorang dokter dan research-nya tentang probiotik pada ASI ya. Saya ingin Dokter Naomi berbagi tipsnya pada ibu-ibu yang melahirkan prematur, gimana caranya supaya ASI-nya bertambah banyak, mengingat saat ini COVID ASI sangat diperlukan. Silakan Dokter Naomi. Ya, mungkin saya jawab yang kedua dulu ya, Dokter Tiwi ya. Silakan. Ya, bayi prematur, ibu-ibu yang terpaksa melahirkan prematur sebenarnya nggak usah khawatir, nggak usah stres. Banyak sekali saya dapat pasien-pasien yang belum matur, artinya ASI-nya tuh juga udah keluar sebenarnya. Tapi mungkin sedikit, ya nggak apa-apa, karena itu kan memang seperti patofisiologinya hari pertama, kedua belum banyak, tapi yang penting adalah kita memanage. Saya bilang dalam 1 minggu pertama itu adalah waktu-waktu yang bisa menjatuhkan mental kalau kita tidak siap. Jadi kita sebagai dokter dan tenaga medis itu perannya besar sekali untuk mensupport dan mendampingi mereka. Oh nggak apa-apa, bahwa sedikit sekali pun tidak apa-apa, tapi kalau kita mulai memerah sejak 2-4 jam, lebih bagus lagi 1 jam setelah lahir, kita udah perah rutin tiap 3 jam, itu akan sama. Saya punya riset kecil tentang itu, bahwa meskipun bayinya prematur, itu kalau kita memanage diperah setiap 3 jam sejak melahirkan, itu akan mempunyai jumlah ASI yang cukup untuk anaknya. Jadi jangan takut bahwa itu prematur, nggak bisa keluar ASI. Bisa kok, asal di-manage dengan baik. Jadi ini sebetulnya pesannya untuk tenaga kesehatan yang mendampingi bayi prematur lahir. Jadi denger ya, ini beliau ini melakukan, bukan hanya bicara, tapi melakukan setelah 3 jam, lakukan. Support ibu untuk bisa memerah. Tentu saja dia tidak bisa memerah sendiri ya, Dokter Naomi ya. Saya juga harus dibantu, harus dibantu. Jadi
ada tenaga yang khusus untuk memanage laktasinya. Yang bagus adalah di bawah 6 jam. Itu ada literaturnya bilang kalau kita di bawah 6 jam kita sudah mulai melakukan perah setiap 3 jam, itu hasilnya akan bagus. Oke. Pertanyaan pertama, silakan yang lebih berat dan serius. Silakan Dokter Naomi. Ya, memang kalau ibunya kritis, kita nggak bisa memaksa ya. Aduh, sedih banget. Ini benar-benar ibunya bertaruh nyawa. Jadi kita nggak mungkin kita mau memaksakan. Jadi dalam kondisi demikian, mau tidak mau kita mencari ASI donor. Oke. Tapi tentunya dengan syarat-syarat yang tadi dikemukakan. Harus benar-benar supaya itu cukup untuk anaknya di screening dan usianya juga screeningnya hepatitis B, C, HIV dan CMV kalau bayinya prematur. Terus dipasteurisasi pada saat kita mau memberikan kan. Gitu. Oke, wah hebat sekali Dokter Naomi. Dokter Naomi, terima kasih, pesannya sangat inspiratif, terutama untuk tenaga kesehatan yang mendampingi bayi prematur. Ya, tangan Anda diperlukan untuk ikut memerah pertama. Oke, terima kasih banyak Dokter Naomi.